Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah warga di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara mengantre sejak pagi di kantor pos guna memperoleh 10 kg beras bantuan. Tujuh remaja pelaku begal di Krung Raya, Kabupaten Aceh Besar dikembalikan kepada orang tua setelah menjalani pembinaan. Pengemasan logistik pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya hampir rampung. Tinggal menunggu pendistribusian ke PPK di sejumlah kecamatan. Dua partai politik peserta pemilu 2024 dicoret lantaran tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK. Kedua partai politik tersebut dikeluarkan dari peserta pemilu di Aceh Utara karena hingga tenggat waktu belum memberi laporan LADK. Kedua partai politik yang dicoret oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara adalah Partai Buruh dan Partai Hanura. Kedua partai politik ini sejak awal tidak mendaftarkan bacaleknya ke KIP setempat. Perwakilan Partai Buruh dan Partai Hanura juga tidak hadir saat diminta mengklarifikasi terkait LADK, sehingga Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Utara membatalkan keikutsertaan kedua partai nasional ini pada pemilu 2024. Ada dua parpol yang memang tidak menjadi peserta pemilu atau telah dibatalkan menjadi peserta pemilu. Itu ada dua partai, yaitu Partai Buruh dan Partai Hanura. Jadi Partai Buruh dan Partai Hanura ini mereka memang tidak mendaftarkan bacaleknya, dan kita sudah mintakan klarifikasi kepada dua partai tersebut. Namun ketika kita mintakan klarifikasi memang kedua partai tersebut tidak hadir. Makanya kita mengambil keputusan untuk membatalkan dan sudah kita keluarkan keputusan. Dengan dikeluarkannya Partai Buruh dan Partai Hanura, maka jumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Aceh Utara tinggal 22 partai. Dari 22 partai politik tersebut, 6 diantaranya adalah partai lokal. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Jadwal pemungutan suara 2024 tinggal menghitung hari. Penyelenggara pemilu terus mempersiapkan diri dengan menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Biren masih menggelar simulasi untuk memantapkan kemampuan petugas melaksanakan tahapan demi tahapan pemilu 2024. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara merupakan rangkaian tahapan yang difokuskan oleh KIP setempat. Simulasi pemungutan suara untuk mengedukasi pemilih saat pencoblosan pada 14 Februari 2024. Sedangkan petugas bisa bekerja dengan baik melayani warga saat pemungutan dan perhitungan hingga rekapitulasi suara. Simulasi diikuti oleh ratusan petugas penyelenggara pemilu dan warga. Diharapkan melalui simulasi bisa mendapatkan pemahaman tata cara pencoblosan hingga penghitungan suara. Kabupaten Biren hari ini melakukan yaitu simulasi yang kedua kali, ini sesuai dengan instruksi daripada KPU RI. Tujuannya adalah untuk pemantapan kepada masyarakat terutama Kabupaten Biren, yaitu pada tanggal 14 Februari nanti tahu tata cara ataupun mekanisme yaitu pada saat itu proses pemungutan suara. Pada simulasi ini ikut disosialisasikan larangan membawa masuk barang elektronik ke dalam bilik suara.
Barang berupa telepon seluler atau perlengkapan foto dan video pencoblosan harus dititipkan sebelum mencoblos. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Sejumlah logistik pemilu 2024 mulai dikemas untuk didistribusikan ke sejumlah TPS di Kabupaten Aceh Barat Daya. Logistik berupa bilik, kotak, dan surat suara, serta kelengkapan lainnya dipilah petugas di Aula Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengemasan logistik pemilu diperkirakan rampung dalam 6 hari. Pengepakan dilakukan secara runut, mulai dari surat suara pemilihan anggota DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD RI, serta surat suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Petugas harus bekerja siang dan malam untuk menyesuaikan waktu agar pendistribusian logistik tidak terkendala. Petugas mengemas surat suara dan logistik lainnya dengan teliti agar tidak rusak saat didistribusikan. Logistik pemilu 2024 selanjutnya akan dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Sedangkan pengiriman ke TPS dilakukan oleh PPK masing-masing. Kalau kesiapan KIP Abdiya untuk menjelang pemilu 2024 pada hari 14 Februari, kalau presentasinya mulai tahapan awal pencalonan, semoga kita sudah 85%, tinggal 15%-nya lagi itu kita akan mengetahui bagaimana nantinya pendistribusian, kekurangan dan logistik lain sebagainya. Kita berharap sebelum 1 hari H itu sudah clear persoalan itu. Dan alhamdulillah kalau kesiapan kita mengenai baik di visi-visi lain, alhamdulillah kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskan pemilu 2024 ini 14 Februari 2024. Sejauh ini persiapan menjelang hari pemungutan suara hampir rampung. Petugas tinggal menunggu saat pendistribusian ke PPK. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.